Alhamdulillah, malam hari ini tanggal 15 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan 12 Agustus 2022, melanjutkan kajian kita dari kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi argumen, yang menjadi dalil, yang menjadi payung hukum bagi amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang insya Allah malam hari ini kita sampai pada halaman 51, paragraf yang kedua, 3 baris dari bawah. Qauluhu ziyadatun idza wafaqa yaumul jum'ati yaumal id. Tema kita pada malam hari ini adalah apabila hari Jumat bertepatan juga dengan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan yang lalu yang sudah kita pelajari bahwa jumhurul ulama wattafaqal madzahib, mayoritas ulama dan seluruh madhab sepakat, konsensus, tidak ada yang khilaf bahwa al-ibrah, penentuan awwalu Ramadan wa awwalu Syawal, penentuan awal Ramadan dan penentuan awal Syawal adalah bi ru'yatil hilal, dengan ru'yatul hilal, melihat hilal. Dan ini ijma', dan ini konsensus, kesepakatan, tidak ada yang khilaf sama sekali. Sudah dipelajari panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi, sudah beres sudah. Nah, yang menjadi kajian penutup dari penentuan awal Syawal, penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, malam hari ini adalah kajian penutupnya. Qala al-muallif Syekh Imam Al-Allamah Ki Haji Ali Ma'sum rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ila an qala ziyadatun, tambahan kajian, tambahan catatan. Idza wafaqa yaumul jumu'ati yaumal 'id famadhhabuna annahu la tasqut salatul jum'ah bi salatil 'id an ahlil baladi. Apabila hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, famadhabuna, maka madhab kita, madhabus Syafi'i, annahu la tasqut salatul jum'ah bi salatil 'id an ahlil balad, bahwa seluruh penduduk negeri, ahlul balad, seluruh penduduk negeri, la tasqut salatul jum'ah, salat Jumatnya itu tidak tergantikan dengan salat Id. Jangan dikira, jangan dianggap bahwa karena pagi hari salat Idul Fitri atau Idul Adha maka siangnya tidak perlu sholat Jumat tetapi diganti dengan sholat zuhur seperti biasa. Tidak begitu. Madhabuna, madhab kita, madhab Syafi'i, sebagaimana hari raya Idul Fitri itu sunnah, maka sholat Jumatnya fardu. Yang sunnah tidak bisa menggeser yang fardu. Maka seluruh ahlul balad, seluruh penduduk kota tersebut tetap wajib sholat Jumat. Fatajibul jum'atu alaihim, maka sholat Jumat tetap wajib bagi mereka penduduk daerah tersebut.
bi khilafi ahlil qura wal bawadi idza hadarul 'ida, kecuali ahlul qura, kecuali orang daerah, wal bawadi, dan yang tinggal di pinggiran luar kota. Idza hadarul 'ida wa kharaju min biladil jum'ah, apabila mereka di pagi hari datang untuk sholat id kemudian keluar dari pusat kota tersebut qabla zawal, sebelum waktu sholat Jumat itu datang. Hadirin hadirat yang menjadi gambaran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah di pusat kota Madinah, kediaman beliau berdampingan dengan Masjid Nabawi. Penduduk kota Madinah ya tinggal di lingkaran kota Madinah. Ketika hari raya Idul Fitri, ketika hari raya Idul Adha, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melaksanakan sholat sunnah Id. Dan ini Idul Fitri dan ini Idul Adha, di mana orang merasa senang, merasa bahagia, mereka pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang terbagus, kan begitu. Diperintahkan seluruh muslimin muslimat, laki perempuan, besar kecil tua muda, semua diperintahkan keluar untuk hadir sholat Id. Bahkan yang tidak sholat, artinya yang datang bulan, yang sedang haid pun diperintahkan keluar dari rumah dengan pakaian-pakaian yang terbaik, kemudian ikut datang, tidak untuk sholat, tidak untuk ibadah, tetapi ikut menyaksikan kebaikan syiar kaum muslimin. Nah, ini juga menjadi daya tarik bagi kaum muslimin muslimat yang mereka bukan penduduk lingkar kota Madinah, tapi mereka dari luar Madinah. Mereka dari luar Madinah, ahlul qura, ya desa-desa di pinggiran luar kota Madinah, wal bawadi, badui dari pelosok-pelosok. Ketika hari raya, mereka dengan sukacita, gegap gempita, mereka berangkat dari kampungnya, mereka berangkat dari pelosok menuju ke Madinah, sholat Idul Fitri bersama Rasulullah. Nah, ketika Idul Fitrinya bertepatan dengan hari Jumat, penduduk Madinah mereka tetap wajib sholat Jumat. Tetapi yang penduduk desa pelosok ini, sholat idnya datang. Selesai sholat id mereka balik pulang kembali ke desa, ke pelosok masing-masing. Mereka yang penduduk desa ini, yang penduduk pelosok ini, maka mereka tidak wajib bagi mereka untuk sholat Jumat. Tetapi penduduk Madinah, mereka tetap sholat Jumat. Ya, Jumatnya tidak tergantikan. Jadi dibedakan ya, mana penduduk asli kota Madinah, para sahabat asli Madinah, kemudian para sahabat yang bukan dari lingkar kota Madinah tapi dari desa-desa atau dari pelosok. Oke. Lanjut. Fa innaha tasqutu anhum, karena sesungguhnya Jumatan itu tidak wajib bagi mereka, yaitu para sahabat yang bukan penduduk Madinah tapi dari pinggiran dan pelosok. Wa yajuzu lahum tarkul jum'ah, boleh bagi mereka meninggalkan sholat Jumat, wa yusalluna dhuhra, dan mereka melaksanakan sholat zuhur. Ini madhabuna, madhab Syafi'i. Wa madhabu Abi Hanifah, adapun madhab al-Imam Abi Hanifah, madhab Hanafi, annahu la tasqutu biha 'anil kull. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat Jumat itu tetap wajib untuk semua,
Yang penduduk kota wajib sholat Jumat. Yang penduduk luar kota, pinggiran kota atau pelosok, mereka pun tetap wajib sholat Jumat. Ini mazhab Imam Abi Hanifah. Fatajibu sholatul Jum'ah alaihi mutlaqan. Maka wajib bagi mereka untuk sholat Jumat mutlak. Tetap sholat Jumat wajib. Ini mazhab Imam Abi Hanifah. Ada pertanyaan? Ini khusus sholat Id. Sholat Id, sholat Id. Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, keduanya sama. Kalimatnya di sini ada mazhabuna qabla zawal, apabila mereka pulang kembali ke desanya, ke pelosok itu sebelum zawal, artinya sebelum masuk waktu sholat Jumat. Dari pinggiran kota di desa, dari pelosok berangkat menuju ke pusat kota Madinah untuk sholat Id bersama Rasulullah dan sahabat yang lainnya. Kemudian setelah sholat Id mereka kembali ke kampung yang di pinggiran lingkar terluar Madinah, kembali ke pelosok. Tapi qabla zawal, sebelum matahari tergelincir ke ufuk barat, artinya sebelum masuk waktu zuhur. Ini berikut. Kalau contohnya di sini, Ibu, ini saya juga nggak mutlak ya. Ini fikih tetap mesti ada diskusinya, nggak mutlak ya. Tapi gambaran pertama dari hadis ini, dari kajian ini, Ibu penduduk Gondang Legi. Ketika hari raya, Ibu kemudian ingin sholat Idnya di kota Malang, alun-alun, ya kan? Ibu penduduk kota atau kabupaten? Kabupaten. Bagi penduduk kota Malang yang tinggal di pusat kota Malang, yang di kota Malang mereka sholat Id di alun-alun. Kemudian setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka yang di lingkar kota wajib bagi mereka sholat Jumat. Ibu yang orang kabupaten luar lingkar kota Malang kan, datang ke kota sholat Id di alun-alun kota Malang. Kemudian ibu pulang ke Gondang Legi. Ibu tidak wajib sholat Jumat, meskipun waktunya nutup. Ini zahirul hadis. Ini zahirul hadis. Walaupun nanti ya pokoknya ini dipahami dulu, paham ya. Sebaliknya saya penduduk kota. Saya penduduk kota toh. Nah, kalau saya bergeser ke Gondang Legi, sholat Idnya di sini. Gitu kan? Ngimamin di sini, khatibin di sini, maka sholat Idnya di sini di daerah. Lah kemudian pulang ke kota, PP kan. Maka ketika balik ke situ, saya tidak wajib Jumat. Ini zahirul hadis. Walaupun nanti dalam mazhab Syafi'i juga ada kajian bagi bahwa sampai sini paham dulu nggak? Paham dulu ya. Ada pertanyaan lebih lanjut? Mungkin catatannya di kala itu kan ke Madinah hanya satu masjid. Sedangkan di pelosok tidak ada. Sedangkan saat ini kan banyak di desa juga masjid ada 2, 3. Lah yaitu faktanya ini disebutkan sama Yai Ali Maksud. Artinya hadis tadi tetap menjadi payung hukum dan dalil dan argumen bagi mereka yang memahami hadis itu seperti itu. Mazhab Hanafi kan menyatakan mutlak, mau Anda sholat Id dimanapun nanti Jumatnya tetap wajib. Imam Hanafi mutlak, kan? Mutlak, gak bisa ditawar. Mau Idul Fitri dimanapun tetap nanti Jumatannya
wajib. Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i juga ini yang jenengan omongkan. Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang masjidnya Masjid Nabawi saja. Masjid yang Jumatan hanya di Masjid Nabawi saja. Loh, Bib, zaman itu nggak ada Jumatan lain, tidak ada. Loh, orang-orang desa itu, orang-orang pelosok itu bagaimana? Mereka tidak Jumatan. Kenapa? Syaratul Jum'ah itu fi qural mabani. Ya kan? Syarat Jumatan itu berada di pemukiman yang penduduknya penduduk permanen punya rumah di situ. Dan itu kota Madinah, kota Makkah. Orang-orang Badui pelosok, orang-orang Koryah dalam tanda kutip, mereka itu satu kabilah yang mereka tinggal di tempat yang ada sumber air oasenya. Ketika ada oase sumber air, mereka tinggal di situ mendirikan kemah atau kabilah. Tapi kemudian ketika sumber airnya semakin surut dan habis, mereka akan membongkar kemah-kemah mereka, pindah lagi ke tempat lain nomaden. Jadi mereka tidak Jumatan karena mereka tidak penduduk tetap suatu wilayah. Kondisi sosial geografisnya di zaman itu begitu. Maka yang kemudian ya kan zaman dulu memang ahlul badui dan Korea itu pindah-pindah. Nah kalau sekarang dari alun-alun Kota Malang pulang ke Gondang Legi ke Pagelaran, ke Kepanjen, mereka memang luar Kota Malang, mereka kabupaten. Tetapi ketika balik, mereka bukan orang yang pindah-pindah rumahnya, tapi rumahnya sudah di desa yang ada bangunan permanen, menetap di situ. Nah itu yang kemudian menjadi catatan bahwa ya nanti tetap Jumatan. Kenapa? Karena di kampungnya ada Jumatan. Ala kulli hal ini yang menjadi diskusi panjang para fuqaha. Ini Bu, dipahami Bu? Paham betul? Paham alhamdulillah, betul paham sakar sudah. Oh jenengan perempuan tidak Jumatan kok. Kan masalahnya begitu. Waduh, ya tidak paham lah. Bapak Bu perempuan karena tidak Jumatan ya. Yang Jumatan lagi-lagi. Ini lagi-lagi guru paham. Yang guru paham adalah lagi. Ala kulli hal. Diajarkan ke anaknya nanti ya, ya betul. Ajarkan ke anaknya. Oke, lanjut ya. Bertanya, oke. Misal nih gini. Nah, Beb, kita sholat Id, di kampung halaman sendiri. Setelah itu kita ngelencer silaturahmi. Ya dilihat dulu Bu, ngelencernya kemana. Kalau memang safar dalam tanda kutip ya, perjalanan yang Anda lakukan, safar yang Anda lakukan memang benar-benar silaturahmi, maka hukumnya safarun mubah atau safarun mustahab, bepergian yang sangat dianjurkan karena silaturahmi. Tapi kalau silaturahminya satu, sisa waktunya di Banyumeneng, ya, atau sisa waktunya ke pantai, ya gimana ya, gitu kan? Silaturahmi sama ikan. Kalau memang ibu bepergiannya memang untuk silaturahmi 1, 2, 3 tempat, oke, safar itu safar mubah atau safar mustahab karena safarnya adalah silaturahmi. Ada rukhsah untuk seandainya sudah cukup jaraknya boleh jamak, kalau cukup waktunya boleh qasar karena safarnya adalah safar mustahab, safar mubah untuk silaturahmi. Tetapi kalau ternyata silaturahminya 1 kemudian sisanya rekreasi, ya ini ya tetap boleh gitu ya. Tetap boleh Anda silaturahmi tentu baik ya. Kemudian Anda
berwisata itu boleh, melihat keindahan alam itu boleh, menikmati pantai itu boleh, kulineran itu boleh, boleh kan boleh loh ya. Tapi ya boleh, boleh saja, boleh saja. Tapi yang nggak bisa dibilang nggak afdol juga bunda ya boleh, ada pintu dan ada celahnya untuk melakukan itu. Tapi kalau sampai andai kata saya ada Jumatan ini, kenapa? Saya kan safar silaturahmi. Secara fikih boleh ya. Secara hukum itu boleh bunda. Secara fikih boleh, secara hukum boleh. Asal tidak dijadikan sebagai dijadi golek gampang dan cari alasan. Aja males Jumatan sebetulnya. Kan repot gitu kan. Tapi secara hukum, secara fikih boleh. Bolehnya boleh. Oh ya, syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Boleh. Boleh. Punya sebelum subuh. Berangkatnya harus. Oke, lanjut ya. Lanjut. Paragraf yang terakhir. Al-makanul ladzi tu'adda fihi salatul 'Id. Tempat yang dipergunakan untuk melaksanakan salat Id. Fi'luha bil masjidi afdal in kana wasi'an li'annahu afdal wa ashraf wa anzaf min ghairihi. Ini mungkin yang zaman sekarang masih menjadi diskusi panjang. Ketika sholat Id di masjid atau di lapangan, kan begitu ya? Madhabuna Asy-Syafi'i beliau mengatakan fi'luha bil masjid afdal. Melaksanakan sholat Id di masjid itu afdal. In kana wasi'an, apabila masjid itu luas, mencukupi bagi seluruh jamaah. Li'annahu, karena masjid itu kata Imam Syafi'i afdal, tempat yang paling afdal, tempat yang paling utama, tempat yang paling prioritas. Wa ashraf, masjid itu tempat yang paling mulia. Wa anzaf, dan tempat yang paling bersih. Ya betul ya. Lapangan sama masjid, bersihan mana? Bersihan masjid. Lapangan sama masjid, muliaan mana? Masjid tahu. Lapangan hari ini sholat Id, besok Riyadul Jannah, besok dangdutan, besok konser, besok cadangan, kalau ganti. Kalau masjid ibadah doa, itu ibadah doa. Asyraful mulia wa afdal, dan lebih afdal min ghairihi, dari yang selain masjid. Wa tahsul fihi rak'atat tahiyyah, dan kalau dilaksanakan di masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul lapangan ada? Tahiyatul lapangan? Nggak ada. Adanya tahiyatul masjid. Wal i'tikaf, dan kalau Anda sholat Idul Fitri, Idul Adha di masjid, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian bisa diniatkan i'tikaf. Jadi selama takbiran, selama menunggu khatib datang, sudah dinilai pahala i'tikaf. Ketika khatib datang, kemudian sholat, kemudian khutbah, selama itu waktunya juga dinilai i'tikaf berpahala. Wali annal a'immah, ajib, wali annal a'immah lam yazalu yusalluna salatal Id di Makkah fil masjid. Karena kalimatnya ya, wali annal a'immah, karena kalimatnya al a'immah, para imam.
para imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, madhab manapun imam-imam itu la yazalu yusalluna salatal id di Makkah fil masjid. Selama mereka di Makkah Al-Mukarramah, mereka selalu salat id itu di Masjidil Haram. Kalau memang lapangan lebih afdal dari masjid, ya udah usah di Masjidil Haram, nang lapangan. Tapi faktanya enggak, tempat mazhab itu mereka ketika sholat id selalu di Masjidil Haram. Wallahu a'lam. Hari ini kajian kita ringan ya. Kajian pertama tadi adalah tentang sholat id dan sholat Jumat kalau di hari yang sama. Sholat idnya sunnah, Jumatannya tetap fardu, tetap wajib. Yang sunnah tidak bisa menggeser atau menggantikan yang wajib. Yang kedua, sholatnya di lapangan atau di masjid. Afdal di masjid, lebih afdal di masjid, lebih bersih di masjid, lebih mulia di masjid, bisa tahiyatul masjid, bisa i'tikaf di masjid. Kemudian juga 4 madhab imam-imam itu mereka selalu sholat id di Masjidil Haram di Makkah. Ini kajian kita pada malam hari ini tidak terlalu panjang karena memang ini yang bertahan untuk hadir. Ada sebagian yang hadir secara online streaming sambil nonton Vietnam melawan Indonesia final, kalah sama bal-balan. Ada pertanyaan terakhir? Enggak ada. Wallahu ta'ala alam bissawab. Oh, hampir lupa ya. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka. Merdeka. Menengke. Ya, memang yang dijajah cuma laki-laki. Ibu-ibu masih terasa dijajah. Sulawesi biasanya. Banser gini. Maksudnya itu apa ini? Modin. Waduh, modinnya jadi banser, masya Allah. Jadi Gahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 merdeka. Merdeka. Belum merdeka. Tahu lagi sekali lagi. Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 merdeka. Merdeka. Begitu dong. Bu, kudu semangat karena yang berjuang untuk kemerdekaan itu para kiai, para ulama, pesantren itu tempat rujukan para pejuang ketika kepepet. Oh, serius. Lihat aja sejarah pesantren lama, nggak ada ceritanya kecuali pesantren itu menaungi para pejuang. Pejuang kalau kocar kacir diburu, begitu masuk pesantren aman. Yang sakit diobati, yang lapar dikasih makan, yang pakaiannya tidak cakep tidak lengkap dilengkapi, kan enak. Diajak ngaji, diajak sholat, diajak munajat, kan begitu ya. Kemudian kalau sudah rasa hati, rasa jiwanya enak, semangat juangnya bangkit, berangkat lagi. Tuh, yang memerdekakan Indonesia itu tidak lepas dari perjuangan para ulama, para kiai, pesantren, walaupun tidak kelihatan secara langsung. Maka yuk kita harus membela kemerdekaan, harus. Kemerdekaan ini milik umat Islam. Wah, kita. Ya. Jadi ya itu catatan sejarah kita. Yang ikut membangun dasar negara UUD 45, ideologi Pancasila, yo para ulama, para kiai. Hasil perjuangan mereka untuk membangun negara Indonesia. Enggak dilabeli Islam, enggak dilabeli negara Islam,
negara syar'i, memang nggak dilabeli gitu, karena memang garis perjuangannya nggak begitu. Kan sudah saya sampaikan toh, Muharram itu Suro, Safar itu Sapar, Rabiul Awal itu Mulut. Kan dengan pendekatan budaya toh, nggak perlu label Islam, pokoknya ngerti paham ini bahwa Suro, Sapar, Mulut, Ba'da Mulut, Adil Awal, Adil Akhir, Rejab, Ruwah, kemudian Poso, kemudian Syawal, Selo, besar, kan Jawa kan, Jawa, tapi substansinya, isinya, ruhnya Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sama, negara ini Pancasila, tapi ruhnya, substansinya dari Islam. Tuhan yang Maha Esa, diterima, nggak harus kul huwallahu ahad. Kalau bilang kul huwallahu ahad, orang Buddha, orang Nasrani nggak mau. Kan begitu. Tuhan yang Maha Esa mau semua. Kan begitu. Musyawarah. Silakan empat apa? Silakan empat. Rakyatan yang dipimpin. Musyawarah dan mufakat, bahasa Islam semua. Itu loh bahasanya orang Islam. Permusyawaratan itu musyawarah, mufakat itu muafakah, persetujuan. Kerakyatan ya ra'iyah. Rakyat kan rakyat ya. Rakyat itu rakyat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'iyah itu loh bahasa Indonesia. Ra'iyah itu loh bahasa agama. Musyawarah itu loh bahasa agama. Muafakah bahasa agama. Perwakilan itu wakil, itu loh bahasa agama. Bahasa Islam semua, tapi di Indonesia kan. Loh, negara ini rohnya dari Islam. Mohon maaf, loh ini perjuangan kita umat Islam. Kalau ada yang anyar-anyar kemudian ingin bubarkan negara Indonesia diganti yang macam-macam, waduh, gak ngerti. Ngopi ini kurang atur. Suruh sholat id diundang lagi kalau gitu. Gajinya gak pernah ke BC. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil ya, adil. Enggak harus dengan Quran. Kalau diarkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. I'dilu kan gitu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahasa Qur'annya kan begitu. Tapi enggak dikemas dengan Quran. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat